Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnawati, stambuk F1C1180016. Saya dari kelas Kimia B. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil jawaban saya. Nah, yang pertama, hubungan antara metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Metabolisme protein akan menghasilkan asam amino yang akan dikirim ke hati melalui aliran darah. Asam amino hasil metabolisme protein akan disusun menjadi enzim atau hormon yang kemudian digunakan dalam metabolisme karbohidrat. Metabolisme lemak juga menghasilkan dan keton yang dapat dihidrolisis menjadi glisero dan diglukogenesis untuk menghasilkan glukosa sebagai pengganti karbohidrat dalam siklus Krebs. Dapat dikatakan bahwa metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat semuanya berhubungan karena semua enzim metabolisme terbuat dari asam amino protein. Dan ketiga, metabolisme makronutrien tersebut bertujuan untuk mendapatkan energi bagi tubuh. Fungsi mengonsumsi protein bagi tubuh. Yang pertama, sebagai sumber energi, di mana protein merupakan salah satu sumber energi yang paling penting bagi tubuh selain lemak dan karbon dengan karbohidrat. Protein mengandung 4 kalori per gramnya, sedangkan lemak memasok energi yakni 9 kalori per gram. Yang kedua, membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, di mana protein adalah batu bata yang berperan besar dalam menyusun hampir semua bagian tubuh kita, misalnya otak dan jantung, otot dan tulang, jantung, paru-paru, otak, kulit, dan rambut. Tidak hanya itu, protein juga bertanggung jawab untuk memelihara dan mengganti jaringan di tubuh yang rusak. Yang ketiga, membentuk antibodi. Protein membantu tubuh membentuk imunoglobulin yang biasa dikenal sebagai antibodi. Antibodi berperan penting untuk melawan infeksi bakteri atau virus. Selain itu, antibodi juga membantu tubuh untuk menjaga terjadinya penyakit dari bakteri atau virus yang sama di kemudian hari. Selanjutnya, proses protein yang kita konsumsi dicerna dalam tubuh. Nah, makanan dengan protein akan dikunyah dan masuk ke dalam perut yang mengandung asam klorida dan enzim pepsin. Dilansir dari Chemistry Libritex, dalam perut, protein yang masuk ke lambung oleh hasil akan diturunkan atau dinaikkan pH-nya menjadi 1,5 sampai 3,5. Setelah penurunan pH, enzim pepsin akan memecah molekul protein yang besar menjadi rantai polipeptida atau asam amino pembentuknya. Dari protein hingga serat dari lambung, protein akan masuk ke dalam usus kecil yang memiliki hormon pencernaan sekretin dan asam klorida dari lambung menyebabkan makanan bersifat asam. Asam dapat menyebabkan usus kecil terluka. Oleh karena itu, sekretin dan akan mendorong pankreas mensekresikan natrium bikarbonat untuk menetralkan sifat asamnya. Proses pemecahan protein dalam usus kecil disebut dengan proteolisis. Selanjutnya, proses metabolisme asam amino dalam tubuh. Asam amino yang terbentuk di usus akan diabsorpsi dan dibawa oleh peredaran darah ke dalam sel tubuh. Metabolisme asam amino di dalam sel terdapat katabolisme, di mana katabolisme ini adalah nitrogen asam amino urea, katabolisme kerangka karbon asam amino senyawa amfibolik, dan yang kedua anabolisme, di mana sintesis protein. Ada 20 jenis asam amino dasar, 10 macam adalah asam amino esensial. Nah, zat sisa katabolisme protein yang berbahaya bagi tubuh. Sisa zat metabolisme protein yang berbahaya bagi tubuh adalah amonia atau NH3, di mana metabolisme protein atau pemecahan asam amino menghasilkan hidrokarbon dan limbah nitrogen berupa amonia yang beracun dan harus dikeluarkan dari tubuh. Ion amonia bersifat beracun sehingga dikeluarkan tubuh melalui siklus urea. Amonia digabungkan dengan karbon dioksida untuk menghasilkan urea dan air, dan kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Zat amonia harus dikeluarkan dari tubuh sebelum terjadi penumpukan konsentrasi amonia atau disebut dengan hiperamonia, yang mana hiperamonia dapat menyebabkan gangguan pengecilan dan kerusakan otot rangka serta gagal hati.
Nah, replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA. Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariota terus-menerus melakukan replikasi DNA. Untai DNA dan komponennya. Dua untai DNA dikenal sebagai polinukleotida karena tersusun dari unit monomer sederhana yang disebut nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari satu inti nukleobasa yang mengandung nitrogen, sitosin atau C, guanin, G, adenin atau timin, gula yang disebut deoksiborosa, dan gugus fosfat. Legging straight. Legging straight yaitu untaian DNA yang berada pada sisi yang berseberangan dengan leading straight. Untai legging straight ini disintesis oleh segmen yang disebut dengan fragmen Okazaki yang panjangnya mencapai 2000 nukleotida sepanjang pada sel bakteria serta sekitar 200 panjang nukleotida pada sel eukariotik. Leading straight. Leading straight atau untai utama merupakan untai yang disintesis oleh DNA polimerase secara kontinu dan sangat cepat. Pada replikasi DNA akan terbentuk leading straight atau untaian pengawal, yaitu urutan DNA yang disintesis dari arah 5 ke 3. DNA polimerase pada untai ini dapat membentuk DNA menggunakan ujung 3 aksen OH bebas. RNA primer serta sintesis DNA terjadi secara berkesinambungan dan terjadi searah dengan pergerakan garpu replikasi. Fragma Okazaki. Fragma Okazaki adalah DNA pendek berbentuk fragma atau bagian pada proses replikasi DNA di bagian untaian DNA lambat. Sintesis DNA akan selalu bergerak dengan arah 5 ke arah 3. Untai DNA awal dibaca dari ujung 5 ke 3, maka sintesisnya dapat dilakukan secara kontinu. Sedangkan untaian DNA lambat merupakan anti-paralel dari untaian DNA awal yang memiliki arah berkebalikan. Maka sintesis tidak dapat dilakukan secara kontinu, melainkan dibuat fragmen-fragmen agar sintesis DNA dapat terjadi serentak. Arah pemanjangan untaian. DNA polimerase membentuk untai DNA baru dengan menambahkan nukleotida deoksiribosa nukleotida ke ujung 3 hidroksil bebas nukleotida DNA yang sedang tumbuh. Sedangkan DNA polimerase bergerak ke DNA induk dengan arah 3 ke 5. Sementara untai DNA yang lain berorientasi 5 ke 3 helikasi membentuk untai ganda DNA dengan arah 5 ke 3. Oleh sebab itu replikasi harus terjadi arah yang berlawanan. Enzim atau protein yang berperan dalam replikasi. Yang pertama enzim polimerase DNA1, kemudian enzim polimerase DNA2, enzim polimerase DNA3, dan DNA ligase enzim. Transkripsi. Nah, transkripsi DNA akan menghasilkan mRNA. Pada organisme eukariotik, mRNA yang dihasilkan itu tidak langsung dapat berfungsi dalam sintesis polipeptida, sebab masih mengandung segmen-segmen yang tidak berfungsi yang disebut intron. Sedangkan segmen yang berfungsi untuk sintesis protein disebut ekson. Di dalam nukleus terjadi pematangan atau pemasakan mRNA, yaitu dengan jalan melepaskan segmen-segmen intron dan merangkaikan segmen-segmen ekson. Gabungan segmen-segmen ekson membentuk satu rantai atau utas mRNA yang mengandung sejumlah kodon untuk penyusunan polipeptida. Rantai RNA dikenal sebagai sikstron. Translasi dalam genetika dan biologi molekuler adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Inisiasi translasi. Nah, di mana ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan
GTP, dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Nah, kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Elongasi translasi, di mana kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino, dan asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama. Asam amino pertama segera lepas dari ribosom. tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Terminasi translasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA atau UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. mRNA disebut juga RNA atau duta, RNAD atau RNA kurir. mRNA merupakan RNA terpanjang yang berbentuk pita tunggal. Fungsi mRNA adalah sebagai pola cetakan pembentuk polinukleotida atau protein. tRNA merupakan RNA terpendek dan berperan sebagai penerjemah kodon yang dibawa oleh mRNA. Fungsinya membawa asam-asam amino ke ribosom untuk disusun menjadi protein. rRNA merupakan RNA dengan jumlah terbanyak. Nah, strukturnya itu berupa pita tunggal yang tidak bercabang dan fleksibel. RNA diduga mempunyai fungsi menyusun ribosom dan membantu dalam proses sintesis protein. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai jawaban UAS Biokimia 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.